Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Nurul. Hari ini kita akan mempelajari penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Saat di SMP, Ananda mempelajari cara penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Salah satu contohnya seperti berikut. Nilai ujian dari 20 siswa pada mata pelajaran matematika tersaji dalam data berikut ini. Untuk dapat menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, maka Ananda harus mengelompokkan nilai yang sama, seperti mencari berapa buah nilai yang mengandung nilai 6. Kemudian menuliskan nilai tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Bagaimanakah jika data yang kita sajikan dalam jumlah besar, seperti nilai dari 100 orang siswa? Apakah penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi data tunggal efektif? Tentunya tidak. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari cara penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu perbedaan dari tabel distribusi data tunggal dan data kelompok. Jika data tunggal, data hanya satu, sedangkan data kelompok tersaji dalam interval. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari cara penyajian data dengan tabel distribusi data kelompok. Berikut disajikan contoh data nilai ulangan siswa. Nyatakan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Adapun langkah-langkah penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data kelompok yaitu: yang pertama, menentukan banyak data. Dari data yang ada kita tahu bahwa banyak data ialah 48. Kemudian yang kedua, menentukan jangkauan. Jangkauan diperoleh dengan mencari nilai terbesar dengan nilai terkecil. Pada data, nilai terbesarnya 95 dan nilai terkecilnya adalah 20, sehingga jangkauannya adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. 95 dikurang 20, sehingga jangkauannya 75. Yang ketiga, menentukan banyak kelas interval dengan aturan Sturges, dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dari data yang ada, N-nya adalah 48, sehingga diperoleh hasil perhitungan banyak kelas interval ialah 6. Langkah yang keempat, menentukan panjang kelas. Panjang kelas diperoleh dengan cara membagi jangkauan dengan banyak kelas. Dari hasil perhitungan diperoleh panjang kelasnya adalah 13. Langkah kelima, membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Data disajikan dalam bentuk tabel dengan banyak kelas yaitu 6. Kemudian panjang kelasnya adalah 13. Untuk kelas pertama dimulai dari nilai terkecil dari data, yaitu 20. Sedangkan panjang kelasnya ialah 13. Sehingga diperoleh interval kelas pertama yaitu 20 hingga 32. Begitu seterusnya hingga terpenuhi ke-6 kelas. Untuk selanjutnya, menentukan frekuensi dari masing-masing kelas dengan menghitung berapa banyak data yang tersaji pada kelas pertama hingga kelas ke-6. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.